Bang Candy, apa kabarnya? Sanak saudara, udah tahu belum apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yuk belajar bareng Candy. Simak penjelasan 4 sekawan ini yo. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dimana guru mengajar dengan menyesuaikan kebutuhan belajar peserta didik. Karena peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda, maka tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Atau dengan kata lain, guru menyesuaikan dengan gaya belajar masing-masing peserta didik. Lalu, apa saja strategi pembelajaran berdiferensiasi? Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu menyiapkan materi ajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kedua, diferensiasi proses, yaitu memvariasikan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu memodifikasi tagihan produk sesuai dengan kesiapan belajar siswa, minat belajar, serta profil belajar siswa. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid merujuk pada berbagai aspek yang mempengaruhi bagaimana seorang siswa dapat memahami, mengolah, dan menguasai materi pelajaran. Kebutuhan belajar murid dapat ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar contohnya, beberapa siswa mungkin memerlukan pembelajaran yang fokus pada keterampilan dasar seperti membaca, menulis, atau berhitung sebelum melanjutkan ke materi yang lebih kompleks. Selanjutnya, yang kedua, minat murid. Menyesuaikan materi pembelajaran dengan minat siswa dapat meningkatkan motivasi mereka. Seperti, jika seorang siswa tertarik pada sains, tugas yang diberikan bisa difokuskan pada topik yang relevan dengan bidang tersebut. Selanjutnya, profil belajar siswa. Profil belajar siswa adalah gambaran atau deskripsi komprehensif mengenai karakteristik individu seseorang siswa yang mencakup cara mereka belajar, potensi minat, kebutuhan, serta tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai gaya belajar siswa. Dengan mengenali gaya belajar siswa akan membantu kita sebagai seorang guru dalam menyesuaikan metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu. Adapun gaya belajar siswa, yang pertama, visual. Visual ini merupakan gaya belajar yang mudah dalam memahami melalui gambar, diagram, video, grafik, ataupun peta konsep. Gaya belajar yang kedua, auditori. Auditori ini merupakan siswa lebih mudah memahami informasi melalui mendengarkan, seperti diskusi, ceramah, ataupun musik. Sedangkan gaya belajar yang ketiga itu kinestetik. Kinestetik itu berarti siswa yang mempelajari sesuatu melalui aktivitas fisik seperti eksperimen, proyek, praktik, ataupun simulasi. Dan kinestetik ini biasanya dikenal dengan gaya belajar rasa karena siswa ini tidak bisa diam dalam belajar, tapi ternyata dia dapat atau mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Oke, yang selanjutnya adalah manfaat pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih manfaat pembelajaran yang didiferensiasikan? Yang pertama adalah untuk mengakomodasi beragam gaya belajar. Yang kedua, meningkatkan pencapaian akademik. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa, serta mendukung kemandirian belajar. Lalu, bagaimana merancang pembelajaran yang berdiferensiasi? Untuk merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, kita bisa melakukan identifikasi pada kebutuhan belajar siswa. Lalu, menentukan strategi pembelajaran terkait kebutuhan belajar siswa, serta menyusun pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Oke, kita akan masuk kepada ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik kami ada 4. Yang pertama yaitu berfokus pada kompetensi pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodir ke dalam kurikulum. Yang ketiga, pengelompokan siswa dilakukan secara fleksibel. Sedangkan yang terakhir, siswa menjadi pembelajar yang aktif. Contoh-contoh yang relevan yaitu sebagai siswa mungkin mudah menyerap pengetahuan dari mendengar dan menyimak. Namun, siswa yang lain justru lebih gampang memahami pembelajaran saat melihat gambar dan ilustrasi. Ada juga siswa yang lebih mampu memahami materi yang disampaikan dengan praktik. Perbedaan ini terjadi karena pada faktanya setiap anak memiliki gaya belajar masing-masing.
Tinggi rendahnya minat anak pada tiap pembelajaran juga bisa mempengaruhi kemampuannya dalam menyerap pengetahuan. Masih ada sejumlah faktor lain yang menyebabkan kondisi setiap peserta didik bisa berbeda satu sama lain, termasuk pendidikan di keluarga. Agar keberagaman kondisi peserta didik tadi tidak menghambat proses murid menyerap pengetahuan, guru perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Tentu saja penerapan metode ini perlu didasari pemahaman pada karakteristik setiap murid. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa mengidentifikasi kebutuhan para siswa yang ternyata berbeda-beda. Kemudian guru dapat merancang strategi, model, dan metode ajar yang paling efektif bagi mereka. Adanya pembelajaran berdiferensiasi juga membantu guru mengatasi kesenjangan belajar, serta memberikan dukungan yang tepat kepada setiap peserta didik, sesuai dengan gaya belajar mereka. Pembelajaran berdiferensiasi juga terbukti dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran dan memudahkan mereka untuk memahami materi yang dipelajari. Nah, demikian terkait pembelajaran berdiferensiasi. Saudara sekalian, bolehlah kasih tepuk tangan untuk empat sekawan. Oke, hantu dedemit pergi berlari, tidak terasa tidak tersentuh. Candy pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.